Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genbiers, balik lagi di podcast Biotalk. Gimana nih kabarnya Genbiers semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, tak kenal maka tak sayang. So, kenalin aku Rizka sebagai host podcast di episode 22 kali ini. Genbiers, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku sudah bareng bersama narasumber yang hebat-hebat pastinya. Di sini ada Kak Adil dan Kak Anggita. Boleh dong perkenalan dulu? Halo Genbiers, kenalin, aku Muhammad Adil Saputro. Aku dari divisi PSDM. Nah, aku dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo, aku Anggita. Aku sekarang kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Ekonomi Syariah. Oke Genbiers, kali ini kita akan kupas tuntas mengenai criss-cross border. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama. Oke Genbiers, ngomong-ngomong soal criss, aku ada cerita. Kemarin aku beli roti nih di minimarket, dan aku udah percaya diri bawa uang cash. Ternyata aku lupa bawa uang cash. Dan untungnya aku ada criss di smartphoneku. Alhamdulillah aku terselamatkan dan gak jadi malu deh. Bicara soal criss nih, kalau boleh tahu, apa sih criss menurut Kak Anggita? Oke. Criss ya. Jujur sebenarnya aku rada sebel sih kalau dengar kata-kata criss. Soalnya tuh teman-teman ada yang bilang tuh keris, curious. Padahal tuh yang bener criss. Nah, apa sih itu criss? Singkatnya aja sih ya, criss itu adalah penyatuan dari berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau biasa disebut PJSP. Jadi PJSP itu contohnya kayak e-wallet, terus m-banking, dan lain-lain kayak gitu sih. Criss itu dikembangin oleh BI agar semua transaksi itu bisa jadi cepat dan mudah. Oke, jadi bacanya yang tepat itu criss ya, bukan keris atau curious. Oke, lanjut. Menurut Kak Adil nih, apa aja sih manfaat criss itu? Oke, terima kasih. Jadi, menurutku, manfaat criss itu banyak banget. Dari kemudahan untuk transaksi, yang awalnya dulu kita harus bawa cash kemana-mana. Dengan adanya criss, kita bisa langsung memindai kode QR, terus bisa langsung transaksi tersebut. Dan banyak lagi sih contoh, kalau kita ingin sedekah sekarang itu bisa mudah dengan criss. Contohnya langsung bisa QR, langsung scan QR-nya, langsung dipermudah. Begitu Kak. Wah, jadi banyak sekali ya manfaat criss ini. Oke, tadi kan udah bicarain apa itu criss, cara bacanya criss itu gimana yang benar dan manfaatnya. Sekarang apa aja sih kelebihan dari criss itu? Kelebihan dari criss sendiri tuh kalau menurutku tuh ada unggul sih. Nah, tapi dari unggul itu ada kepanjangannya, yaitu universal, gampang, untung, dan langsung. Kenapa criss dibilang sebagai pembayaran yang unggul? Karena tuh criss bersifat universal, terus dan gampang, untung juga karena kan QR-nya satu dan bisa dipakai di semua pembayaran, terus langsung. Itu aja sih Kak Rizka. Oke, udah dipaparin nih ya sama Kak Anggita mengenai kelebihan criss. Nah, di samping kelebihan kan pasti ada kelemahan. Kalau boleh tahu apa aja sih kelemahan criss menurut Kak Adil nih? Oke, kelemahan criss ya. Yang pertama tentunya criss itu harus ada saldonya. Kalau kita nggak punya saldo ya otomatis kita nggak bisa bayarnya nanti. Bercanda ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa kekurangan yang menurutku dari criss. Contoh, banyak sekali di beberapa toko ataupun seperti masjid itu criss disalahgunakan.
Yang terbaru nih, kemarin ada toko itu memakai kris yang seharusnya bayarnya ke kasir, tapi itu dimasukkan ke saldonya pribadi. Itu ada, Kak. Terus lagi, di masjid nih. Masjid kan seharusnya kita tetap buat sedekah kita, buat amal jariah kita. Tapi ada masjid, krisnya itu, Kak, itu milik orang lain, bukan untuk disalurkan masjid. Kan sangat-sangat ngawur sekali gitu loh, menyalahgunakan kris itu. Jadi ya perlu adanya peningkatan dari kris itu sendiri sih kalau menurutku. Berarti bisa masyarakat itu lebih difahamkan mengenai kris, terus cross check ulang gitu ya, Kak? Betul. Jadi masyarakat itu harus paham betul terkait kris itu seperti apa. Bagaimana sih kalau mau sedekah itu kita harus cari tahu dulu CS-nya ini ke siapa sih. Terus apakah ini sudah benar sih ke masjid contohnya kalau kita mau sedekah. Atau ini nanti ke yayasan panti asuhan, kita juga bisa seperti itu. Atau juga pembayaran, Kak. Kalau pembayaran kita harus pastikan apakah ini sudah sesuai tokonya atau enggak. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan kris sebagai transaksi. Dan takutnya seperti yang diceritakan Kak Adil tadi, ada beberapa kejadian yang dia menyalahgunakan kris seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pengalaman Kak Anggita dan Kak Adil nih dalam menggunakan kris, boleh dong di-spill. Mungkin dari Kak Anggita dulu. Oke, pengalaman aku waktu pakai kris tuh ya, itu menyangkut sama kepedeanku juga sih, Kak. Karena kan kita tinggal di lingkungan kampus ya. Kadang-kadang tuh hampir semua warung makan di lingkungan kampus kita kan udah pakai kris ya, udah punya QR code masing-masing. Nah, waktu itu pernah deh aku cashless banget kan ya, aku anaknya. Itu tuh aku pernah mau beli makan di salah satu warung di belakang kampus. Itu aku udah pilih makanannya, udah hampir aku makan. Tapi waktu aku selesai makan ternyata tokonya gak bisa itu pakai kris. Jadi akhirnya aku ngutang deh. itu kejadian kris yang lucu sih kalau menurut aku. Tapi abis itu untungnya besokannya kalau gak seminggu kemudian warungnya itu jadi punya kris. Jadi mungkin dari pengalamanku itu, terus ada juga beberapa temanku juga yang kayak gitu, jadilah bikin si toko itu, si warung itu tuh melek akan digitalisasi pembayaran. Itu sih, Kak. Kalau dari Kak Adil gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri sih ya, kalau pakai kris itu pengalamanku apa ya? Oh iya, aku punya pengalaman bagus terkait kris. Jadi aku biasanya itu kalau ke kampus itu suka mepet waktu dengan jam kuliah. Nah, biasanya aku saking terburu-burunya nih, lupa bawa dompet, lupa bawa kunci kamar, biasanya ketinggalan, nggak pakai kaos kaki, pokoknya buru-buru banget gitu loh. Nah, sewaktu-waktu lapar banget nih, namanya mahasiswa, pagi belum sarapan, siang nih waktunya makan gitu. Nah, ke kantin kampus 2 Gunung Anyar itu kan keren banget ya, lebih modern, pokoknya semua itu serba digital. Nah, aku lupa, oh iya ketinggalan nih dompetku, nggak bawa dompet, nggak bawa apa nih. Tapi untungnya nih, Kak ya, aku bawa HP. Nah, HP ku ini penyelamatku untuk saat ini. Jadi aku ke kantin, waktu itu pesen nih, mau bayar, kelupaan tadi dompetnya. Oh iya, saya tanya ke ibunya, Bu, ada kris gak Bu buat bayar nih? Oh ada Mas, ini bisa. Langsung aja sih saya barcode tuh kris. Alhamdulillah, jadi tertolong dah, ada bantuan dari kris tersebut, ada HP-nya meskipun gak bawa dompet tadi. Oke, jadi ceritanya Kak Adil sama-sama kayak cerita saya tadi yang saya
ceritain di awal. Jadi Kris ini sangat membantu sekali ketika kita lagi nggak ada uang cash, asalkan ada saldo di Krisnya, gitu. Ngomong-ngomong soal Kris nih Kak, kalau kita mau ke luar negeri, bisa nggak sih kita melakukan pembayaran menggunakan Kris? Oh, bisa banget. Saat ini mulai tahun 2022 kalau nggak salah ya, Bank Indonesia itu udah punya Kris antar negara atau biasa kita sebut sekarang Kris cross border. Jadi itu cakupannya ada di negara-negara ASEAN ya teman-teman, masih kayak Malaysia, terus Filipina, Thailand. Yang mau belanja-belanja ke Bangkok itu ya, kita daripada money changer, nuker uang yang kursnya itu lebih tinggi dari rupiah, mending kita langsung pakai Kris aja. Lebih mudah, lebih cepat, dan lebih hemat tentunya. Itu sih Kak. Kalau menurut Kak Adil, bisa nggak tuh Kak kita pakai Kris waktu di luar negeri? Ya, bisa banget. Seperti yang disampaikan oleh Kak Anggita tadi nih. Nah, dengan kemudahan dari Bank Indonesia membuat Kris cross border, jadi kita kalau mau ibaratkan kita mau ada pertukaran pelajar nih nanti di Malaysia, seperti UIN kampus kita kan sering juga kan pertukaran pelajar di Malaysia tentunya. Nah, itu dengan mudahnya kita bisa pakai Kris cross border untuk pertukaran, untuk pembayaran maksudnya Kak, untuk pembayaran. Nanti kalau kita bingung mau nuker uang, pakai Kris aja, tinggal scan langsung bayar. Yang penting ada saldonya. Betul. Nah, itu dia prinsip utamanya, yang penting ada saldonya. Aku ada tagline nih tentang Kris untuk Genbir semua. Krisnya satu, menangnya banyak. Nah, untuk Kak Anggita dan Kak Adil, boleh dong kita sama-sama sebutin tagline dari Kris itu. Oke? 1, 2, 3. Krisnya satu, menangnya banyak. Oke Genbiers, mungkin cukup sampai di sini aja untuk episode kali ini. Semoga sharing session kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk Genbiers semua. Tapi jangan risau, karena masih akan ada banyak episode seru lainnya yang pastinya tetap memberikan ilmu baru untuk kita semua. Oke, aku berterima kasih kepada Genbiers yang sudah setia menonton episode kali ini sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Kak Adil dan Kak Anggita yang sudah menemani kita semua di episode kali ini. Aku Rizka selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari ucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.